walau kana ahlal qura amanu wattaqo la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardh. Jikalau ada suatu negara itu iman dan takwa, ya, konsepnya iman dan takwa. Kalau keluarga itu iman dan takwa, desa itu banyak yang iman dan takwa, negara itu iman dan takwa, Allah menjadikan la fatahna, akan saya bukakan alaihim untuk kamu semua minas sama'i wal ardh barokat, dan barokahnya dari langit dari bumi, hujannya menjadi barokah, cucukan apa yang cukul dari bumi itu menjadi barokah. Lafat la fatahna, la itu lafat la itu lafat pasti aku butuhkan, itu janji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, setelah sekian lama, mungkin hampir 1 bulan tidak aktif, alhamdulillah ini masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah. Sebelumnya mumpung masih suasana lebaran, kami pribadi, saya pribadi atas nama channel Suraya Ridho Akbar dan beliau Bapak Muhammad Ikhwan, yang kedua mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin, mohon segala kekhilafan, mohon segala apapun yang tidak berkenan ataupun yang isi sengaja ataupun tidak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Langsung saja, alhamdulillah sehat ya Bang ya. Alhamdulillah. Dengan kewatah. Sama-sama. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Nah, ini mumpung masih Syawal, bahasan kita nanti tidak jauh dengan tema silaturahmi, persatuan untuk bermasyarakat. Nah, para hadirin sekalian, para semuanya yang melihat, yang menyaksikan ini, tentu akhir-akhir ini kita bisa menyaksikan, bisa melihat euforianya lebaran, euforianya tak ngarani bodoh ya, bodoh kok bisa bodoh ya? Kaget lho? Belum itu bahasa Jawa itu. Kan lebaran bodoh kan, ya itu perlu dicari Bang ya. Sebenarnya kok itu disebut perlu digali lagi. Artinya gini, bagaimana sih nanti kita akan membahas bagaimana sih kita agar menjadi benar-benar seseorang yang mampu menciptakan suasana kehidupan, bahkan mulai dari lingkungan kecil keluarga, masyarakat, lingkungan, desa, bahkan bernegara, agar kita itu bisa tercipta suasana yang harmonis, suasana yang rukun, suasana yang damai. Tentu itu yang kita harapkan bersama. Nah, kita melihat akhir-akhir ini sedikit-sedikit tidak cocok, pecah. Sedikit-sedikit tidak cocok, tawuran. Sedikit-sedikit tidak cocok. Nah, itu apa sih? Nanti akan kita gali. Pak Ikhwan akan mencoba menjelaskan sedikit kenapa sih kok bisa begitu. Mungkin ada yang salah dari diri kita masing-masing. Nah, untuk daripada itu langsung saja untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Ikhwan mungkin dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada para pemirsa semua sebangsa dan setanah air, bahkan mungkin seluruh dunia. Kita masih belajar. Sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Jadi nggak. Sebetulnya konsep kehidupan mungkin itu dalam tatanan yang paling kecil keluarga, terus lingkup yang agak besar lagi masyarakat, lingkup agak besar lagi yaitu lingkup desa, bahkan
lingkup yang lebih besar lagi, yaitu negara dan antar negara. Sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberi konsep di dalam Al-Quran itu pada surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Di sini dijelaskan bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan setengah dari ayat-ayat Allah, setengah dari kekuasaan Allah itu menjadikan kamu itu jodoh, berpasang-pasangan. Dari skala kecil itu yaitu istri. Yang laki-laki punya istri perempuan, yang perempuan punya istri laki-laki. Min anfusikum, dari jenismu sendiri, dari ego bekasmu sendiri, yang artinya dari sama-sama anak Adam. Ya, kalau dari skala yang agak besar, mungkin dari masyarakat, kita itu juga tidak tahu nanti kita beradaptasi dengan siapa, akan ikut hidup di mana, terus kita akan bertetangga dengan siapa. Itu sebetulnya ya kita juga tidak tahu. Yang mendekatkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu nggak bisa mengonsep nanti kalau saya sudah besar, sudah berkeluarga, saya akan hidup di sana biar bertetangga dengan siapa, itu tidak bisa. Bahkan sering kita jumpai, bahkan kita sendiri ya, dulu ketika mau nikah mengonsep nanti pasti gini, nanti akan gini. Lah ternyata dong kita dihidupkan di sana dan harus tujuan ya. Mungkin seperti itu Mbak Wadi. Iya betul. Jadi konsep azwajan itu kita lebarkan lagi, bukan sekedar istri, tapi mungkin lingkungan, tetangga, bahkan kawan-kawan mungkin, atau dari kawan bisnis, ya dari bahkan semuanya, entah itu kawan atau apa, yang penting itu berada di satu lingkungan, satu wilayah dalam arti wilayah lebar, wilayah kecil, itu juga termasuk gitu Pak. Iya betul, bukan hanya sekedar ayat itu tidak hanya cukup dalam untuk keluarga aja, tidak, jadi luas, untuk kalangan luas. Litas kunu. Nah, di situ azwajan litas kunu. Nah, di situ ada lafadz litas kunu. Nah, basa pesantren, makna pesantren itu derapun anteng, supaya anteng. Lafadz li itu sudah memberi nama supaya. Nah, untuk supaya. Nah, di situ litas kunu, supaya anteng, supaya kita itu hidup tenang. Allah itu kita itu mempertemukan dengan istri, dengan tetangga, dengan kolega, yang siapa saja yang lain-lain itu supaya anteng. Nah, pertanyaan, bagaimana kalau ada kita mungkin lagi keluarga kok kesro? Ya mungkin ada yang salah dalam konsep ini. Pasti ada yang muskil. Mungkin dari pihak istri, atau mungkin dari keluarga istri, atau mungkin dari kita sendiri, atau mungkin dari keluarga sendiri, itu yang belum bisa memaknai lafadz litas kunu itu sendiri. Karena litas kunu itu bukan ujuk-ujuk dumadaan terus kita berkeluarga, kita bermasyarakat terus langsung anteng, itu bukan. Itu butuh perjuangan. Jadi butuh usaha. Mangapunten Bawan. Jadi sebelum dilanjutkan, mungkin berhenti sampai litas kunu, saya bisa menggarisbawahi bahwasanya Allah menciptakan sesuatu yang berpasang-pasangan dari jenis kalian. Dalam arti berpasang-pasangan itu
ini tadi juga tidak hanya pasangan suami dan istri, hanya sebatas suami dan istri, tapi lingkupnya luas sekali. Ada tetangga dari rumah dengan rumah misalkan. Iya. Lebih luas lagi antar RT. Iya. Lebih luas lagi antar desa, antar kecamatan, sampai antar negara, antar politik. Diciptakannya Allah dari berpasangan-pasangan itu sebenarnya tujuannya itu adalah untuk litaskunu tadi. Iya, betul. Untuk menciptakan ataupun untuk merasakan kenyamanan. Nah, tetapi kita sering bahkan kalau kita bersatu itu malah pasang-pasangan itu memunculkan masalah yang baru. Iya, betul. Agak mungkin konsep litaskunu sendiri yang pas itu bagaimana agar kenyamanan itu terdapat di antara kelompok satu dengan kelompok yang lain itu pripun, Mas? Ya, di situ kan ada ayat lagi wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, dan berpeganglah teguh dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Walaupun ayat itu berbeda loh. Itu tapi konsepnya korelasinya bersambung. Ya, di situ lafadz litaskunu supaya anteng, supaya tenang, itu semua yang bersangkutan di lingkup keluarga, mungkin keluarga dari keluarga laki-laki, keluarga perempuan, mertua laki-laki, mertua perempuan, dan lingkungan itu harus sama-sama berusaha bagaimana kita mewujudkan kenyamanan itu sendiri. Jadi kalau ada keluarga, ini dari mengambil dari yang kecil dulu ya. Kalau ada keluarga yang kok kisruh terus, cekcok terus, itu pasti ada yang salah dalam keluarga itu. Mungkin dari pihak laki-laki atau perempuan, dari pihak mana saja, itu yang belum bisa mengaplikasikan ketenangan itu kepada lingkungan itu sendiri, sehingga menimbulkan cekcok dan akhirnya perpecahan. Kalau Jawanya akhirnya pegatan. Nah, di situ luasnya lafadz litaskunu itu naik ke tingkat lagi di desa. Apabila di desa itu ada perangkat RT, RW, dan rakyat. Nah, di situ dari perangkat desa, RT, RW itu kan harus bisa mengayomi rakyatnya, harus bisa menenangkan rakyatnya. Begitu juga rakyatnya harus bisa memberi ketenangan kepada yang di atas. Timbal baliknya. Simbiosis mutualisme. Sehingga kalau kedua-duanya bisa berkolaborasi menciptakan ketenangan, ya itulah akan tercipta ketenangan dengan lafadz litaskunu itu tadi. Naik lagi dalam tingkat politik. Ya, politik itu memang suasananya panas. Tapi kalau dikemas dengan koridor tatanan agama, sebetulnya juga dapat mewujudkan lafadz litaskunu itu tadi. Terus besar lagi dalam konsep negara. Sekarang kan yang lebih viral lagi kan antara Rusia dan Ukraina. Kenapa kok bisa seperti itu? Yaitu karena nggak ada membuktikan berusaha untuk membuktikan lafadz litaskunu itu tadi, sehingga timbullah percekcokan yang semakin besar, akhirnya timbullah peperangan. Dalam konsep agama pun juga begitu. Ya, suatu contoh, kita kalau hidup di lingkup non muslim itu aman-aman saja, nggak ada masalah sama sekali. Tapi kalau kita hidup di masyarakat yang campur baur, suatu contoh di Kalimantan, mungkin di Papua, mungkin di Ambon, mungkin di Sulawesi. Nah, di situ kan masyarakat agamanya campur baur. Kalau kita tidak legowo, bisa menciptakan suasana yang tenang, ya kita akhirnya api perbedaan itu semakin
semakin besar, akhirnya timbullah ya gontok-gontokan dan akhirnya perpecahan dan timbullah peperangan. Suatu contoh gini Mas, saya itu pernah merantau di Kalimantan. Ya, mayoritas orang Dayak itu beragama non-Islam, yaitu Kristen Katolik atau mungkin Kristen Protestan, dan orang Cina itu mayoritas Konghucu dan Buddha. Di situ campur baur sampai satu gang itu ya banyak memang. Nah, di situ kalau kita itu ngotot, wis aku Islam, wis mau tempat apa itu orang Kristen itu ya maaf lah, ya pokoknya nggak baik. Terus ya kalau kita ngotot seperti itu, akhirnya orang Kristen pun juga nggak mau dengan kita. Iya, ya itu akhirnya perbedaan semakin besar. Tapi kalau kita sadar, legowo, ya kita sekedar silaturahmi, hakul adam, boleh kan? Ya kita boleh ngobrol bareng, boleh ngerokok bareng, ya kan? Ya di situ kan akhirnya timbul rasa kasih sayang, dan akhirnya ya itulah akhirnya lingkungan itu menjadi tenang dan damai. Berarti saya boleh menegaskan lagi, artinya ayat yang Mbah Wan tadi aturkan bahwasanya Allah itu menciptakan sesuatu itu yang beragam. Dan keberagaman itu Allah ataupun pencipta menginginkan agar tujuannya itu litas kuno. Iya. Agar dari keberagaman itu, dari satu jenis dan jenis yang lain itu tercipta suatu ketenangan. Iya. Nah, ketenangannya bagaimana? Ya, ketenangannya harus kita cari. Artinya yang lebih penting, kita harus lebih sadar, harus lebih mengerti, harus kita pahami bahwasanya Allah itu memang sunatullah menciptakannya itu beragam, nggak mungkin sama. Iya. Dan keberagaman itu harus bisa diwujudkan dengan kenyamanan. Nah, itu cara kita. Nah, caranya tadi harus sadar, bisa memposisikan posisinya. Nah, sing awaya ayo dadi yo A rasa ning B, sing dadi hewan yo kewan ae, gak sah sing dadi cecek yo cecek ae, gak sah miber dadi mano. Nah, mungkin seperti itu bisa gitu. Iya. Nah, artinya kita harus sadar litas kuno itu menjadi embrio, menjadi tujuan bersama. Nah, litas kuno itu menjadi tujuan bersama. Betul. Jadi perbedaan antara A, B, saya dengan Mbah Wan itu sudah pasti, sudah tidak bisa ditawar lagi. Itu sunatullah. Jangankan kalau orang lain, satu wadah itu kakak beradik itu pasti berbeda. Ya itu kan sudah sunatullah. Iya. Manis gak iso, diungkit-ungkit wis gak iso. Tetapi dari itu bagaimana kita punya tujuan yang sama yang sudah dijelaskan dalam ayat tadi, yaitu litas kuno. Bagaimana kita berduyun-duyun mengajak, menyadarkan diri kita masing-masing agar benar-benar tercipta yang sesuai tujuan bersama, yaitu litas kuno kenyamanan tadi. Mungkin seperti itu Bapak. Iya betul. Litas kuno ilaiha. Dengan adanya perbedaan itu kita akan lebih tenang, lebih bervariasi, suasana lebih nyaman. Seperti di Indonesia ini suasana lebaran. Ibarat musik orkes, ada keyboard, ada gitar, ada drum, akan tercipta suara yang bisa dinikmati, yang luar biasa. Seumpama warna seperti pelangi, ada bisum, panas. Ya seperti itu. Artinya menjadi keindahan. Ya setelah seperti itu kan akhirnya Allah itu menjadikan wajah Allah bainakum. Nah, bainakum di antara kamu semua, dari skala kecil di antara kamu semua ya keluarga, skala besar ya masyarakat.
skala yang lebih besar lagi bernegara, berbangsa. Nah, di situ kalau sudah lintas kuno semua itu bainakum di antara kamu semua, Allah itu memberikan mawadah warohmah, kasih sayang. Setelah kalau masyarakat, kalau keluarga itu semua sudah sama-sama menyadari ya kita keluarga saking memaafkan, bekerja sama, ya kurang lebihnya kita yang kurang kita maafkan, yang lebih kita saling menutup, ya kurang. Ya pokoknya seperti itu. Sadarlah menyadari posisinya masing-masing. Terus untuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah, nah itu kan aslinya kan sebetulnya samawa itu singkatan dari sakinah, mawadah, warohmah. Sebetulnya kan itu penjabaran dari lafaz litaskunu itu tadi. Nah, kalau sudah keluarga itu anteng, yang untuk orang Islam ya mengikuti ajaran Islam, ya agama lain kita mengikuti agama lain silakan. Ketika kita harus sadar kalau dalam keluarga itu kita sudah menjadikan keluarga yang tenang, Allah itu akan menurunkan kasih sayang, rahmat dan kasih sayang, mawadah warohmah. Tapi litaskunu itu sendiri juga ada kuncinya. Kuncinya apa? Kuncinya semua harus sama-sama ikut sumbangsi, ikut berusaha bagaimana keluarga itu menjadi keluarga yang tenang. Ketika ketenangan sudah tercipta, pasti Allah akan menurunkan mawaddah dan rahmatnya. Pasti itu, Pak. Ya betul. Terima kasih Pak Wan. Mungkin sedikit ini bisa mudah-mudahan bisa bermanfaat. Iya, amin. Yang penting embrionya perlu digarisbawahi. Titik tadi yang pertama, kita bagaimana harus sebagai manusia yang berbeda, sebagai orang yang pasti tidak sama, bagaimana kita harus menciptakan litaskunu tadi. Iya betul. Menciptakan sebuah kenyamanan, itu tugas kita bersama berarti Pak Wan. Tugas setiap individu. Nah, sadar dengan perbedaan, tetapi bagaimana kita harus mengkonsep, mencari jalan agar mencapai litaskunu. Ketika litaskunu kenyamanan sudah kita peroleh bersama, yakinlah di situ rahmat, mawadah, kasih sayang yang Allah janjikan akan turun. Ya, di situ konsepnya kan sebetulnya gini. Itu ada Allah Subhanahu wa taala kan juga menjelaskan, walau kana ahlal qura amanu wattaqo la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ardh. Jikalau ada suatu negara itu iman dan takwa, ya, konsepnya iman dan takwa. Kalau keluarga itu iman dan takwa, desa itu banyak yang iman dan takwa, negara itu iman dan takwa, Allah menjadikan la fatahna, akan saya bukakan alaihim untuk kamu semua minas sama'i wal ardh, barokat. Dan barokahnya dari langit, dari bumi, hujannya menjadi barokah. Apa yang cukul dari bumi itu menjadi barokah. Lafat la fatahna, la itu lafat lam, la itu lafat pasti aku butuhkan, itu janji Allah. Nah, di situ pasti. Nah, bagaimana kita menjadikan iman dan takwa keluarga kita itu? Ya, itu harus mengikuti ajaran Islam. Terima kasih Mbak Wan. Mungkin itu sedikit, nanti kita bahas lebih lanjut itu tadi mengenai iman tadi. Bagaimana kita harus beriman, bagaimana harus belajar Islam dari tadi, nanti kita jelaskan di season yang selanjutnya. Ini cukup sekian karena keterbatasan waktu Mbak Wan. Terima kasih, mudah-mudahan sekian sedikit yang jenengan sampaikan, yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi Al-Fakir pribadi Mbak Wan. Terima kasih ilmunya dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Yang terpenting tadi litaskunu, kita harus mampu setiap individu mencoba berusaha untuk menciptakan ketenangan. Ketika ketenangan itu sudah kita rasakan bersama, disitulah rahmat Allah akan turun. Kuncinya dari hati sendiri, skala kecil keluarga, terus desa,
dan mudah-mudahan menjadi sumbangsih untuk Iya. ketenangan negara dan agama. Baldatun Thayyibatun warabun Terima kasih. ghafur. Mungkin itu saja, disambung next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.